الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إنك على كل شيء قدير معاشر الحاضرين والحاضرات من المسلمين والmuslimat rahimanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang mempertemukan kita dalam kajian rutin kita dalam pembahasan tauhid di dalam Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala membuka hati kita, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menajamkan pemahaman kita dan memberikan kepada kita taufik di dalam mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari bersama. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan tauhid di dalam Al-Quranul Karim. Disebutkan oleh para ulama kita bahwa inna kulla ayatin fil Quran fahiya mutadamminatun litauhid. Sesungguhnya setiap ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim maka berisikan pembahasan tentang tauhid itu sendiri. Dan ayat-ayat yang Allah sebutkan itu semuanya mengajak kita untuk bertauhid dan memberikan persaksian mestilah Allah yang mesti kita sembah. Maka kalau kita lihat Al-Quranul Karim, fa innal Quran imma khabarun anillah, ya, bahwa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah berisi khabar, berita dari Allah, wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, berisi nama-nama dan sifat-sifatnya dan juga berisi tentang amal dan perbuatan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah yang disebut oleh para ulama dengan at-tauhidul ilmil khabari. Disebut juga dengan bahasa lainnya ada tafsir tauhidul ilmi al-khabari. Dan isi Al-Quranul Karim di samping yang berbicara tentang Allah, baik itu tentang asma dan sifatnya, baik itu berupa amal-amalnya, begitu juga isi kandungan Al-Quranul Karim berupa ajakan untuk menyeru kepadanya, untuk beribadah kepadanya, tanpa mensyirikkan Allah dengan satu apapun. Wa khala'a kullama yu'bad min dunih, dan meninggalkan seluruh apa yang disembah selain Allah. Ajakan yang diajak oleh Al-Quran adalah menyembah Allah semata dan melepaskan seluruh hal yang bertentangan dengan penghambaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini disebut dengan at-tauhid al-iradi at-talabi. At-tauhid al-iradi at-talabi, atau juga yang disebut dengan tauhid al-uluhiyah. Wa imma amrun wa nahyun. Al-Quran juga berupa perintah dan larangan. Wa ilzamu bi ta'atihi fi nahyihi wa amri. Dan kita hendaklah mesti iltizam, hendaklah kita berusaha untuk taat di dalam setiap perintah dan setiap larangan yang dilarang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fahiya huququt tauhid wa mukammilatuhu. Dan itu merupakan hak-hak tauhid dan penyempurna daripada tauhid itu sendiri.
Wa imma khabarun an karamatillah li ahli tauhidihi wa ta'atihi. Dan ada juga berita yang berisikan tentang kemuliaan Allah terhadap ahli tauhid dan kepada orang-orang yang taat kepadanya. Seperti mana yang sudah kita bahas pada pertemuan kemarin tentang balasan-balasan Allah kepada ahli tauhid, kepada ahlul iman, kepada ahlus sunnah, kepada orang-orang yang berpegang kepada aqidah Allah Azza wa Jalla, kepada tali Allah yang kokoh, maka Allah sebutkan balasan mereka di dunia dan balasan mereka di akhirat kelak. Wa ma fa'ala bihim fid dunya wa ma yukrimuhum bihi fil akhirah. Dan apa yang Allah berikan kepada mereka di dunia dan apa yang Allah muliakan mereka, yang Allah sediakan bagi mereka di akhirat kelak. Fa huwa jazaa'u tauhidihi wa imma khabaran an ahli syirki. Dan itu merupakan balasan bagi orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan di samping hal-hal yang kita sebutkan di atas, bahwa Al-Quran juga berisikan wa imma khabarun an ahli syirki. Ada juga berita tentang orang-orang yang mensyirikkan Allah Azza wa Jalla, wa ma fa'ala bihim fid dunya minan nikal. Dan apa yang Allah berikan kepada mereka di dunia ini berupa azab, berupa ancaman, berupa hukuman yang Allah berikan kepada mereka. Wa ma yahillu bihim fil 'uqba minal adzab. Dan apa pula yang akan menimpa mereka berupa azab di akhirat kelak. Jadi Allah Azza wa Jalla telah memberikan informasi yang utuh, informasi yang lengkap di dalam Al-Quranul Karim, betapa mulianya ahlu tauhid dan betapa hinanya ahlu syirki. Fawa khabarun amman kharaja an hukmit tauhid. Dan juga berupa kabar-kabar yang keluar dari perkara-perkara tauhid itu sendiri. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah, inilah yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya sebagai penguat bahwa Al-Quran merupakan kitab tauhid yang paling utama, yang paling komprehensif, yang paling universal, yang paling sempurna berbicara tentang tauhid. Maka mari kita tajamkan pandangan kita, mari kita semangati diri kita untuk belajar kepada Al-Quran dengan mempelajari tauhid yang merupakan intisari Al-Quran itu sendiri. Sebagai bukti apa yang kita sebutkan di atas, maka kita dapatkan di dalam Al-Quranul Karim bahwa min awalihi ila akhirihi tajidu bayan at-tauhid wal amr bihi. Kita akan mendapatkan perintah tentang tauhid dan perintah tentang kita harus memurnikan keyakinan kita, akidah kita, ibadah kita kepadanya. Wa bayan syirki wan nahyan. Dan kita juga dapatkan Al-Quran itu berisikan penjelasan tentang kesyirikan dan larangannya. Muqarriran fi kulli surah. Dan itu kita dapatkan ketetapannya pada setiap surat dalam Al-Quranul Karim. 114 surat, dalam setiap surat tersebut ada nilai-nilai tauhid yang termuat di dalamnya. Ada nilai-nilai tauhid yang terkandung di dalamnya. Wa fi katsirin min suwaril Qur'an yuqarriruhu fi mawadi' minha. Dan di dalam banyak surat-surat di dalam Al-Quranul Karim yang mengokohkan, yang menguatkan tentang di banyak tempat. Di dalam satu surat, tidak hanya pada satu ayat, tetapi juga kita dapatkan bertaburan di dalam ayat-ayat tersebut. Kita dapatkan betapa banyaknya ayat-ayat yang berbicara tentang tauhid yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan itu kita ketahui dengan tadabbur, dan kita dapatkan dengan cara basira atau tafahum dan ta'aqul. Dengan cara kita memahami, mencoba untuk mendalami Al-Quran dengan tadabbur, dan juga kita memahami dengan membaca kitab-kitab tafsir para ulama kita. Sebagai bukti, surat pertama dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Fatihah, kita sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Sebagai bukti bahwa Al-Quran merupakan kitab tauhid, kita dapatkan dalam surah Al-Fatihah di dalam ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya, maka ini terdapat dua tauhid di dalam satu ayat. Subhanallah, di dalam satu ayat terdapat dua tauhid. At-tauhidul uluhiyah, ya, tauhid al-uluhiyah, wa tauhid ar-rububiyah. Wa fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in naw'an. Wa qasrul ibadati wal isti'ana 'ala Allah azza wa jalla. Kita memberikan ibadah kita hanya kepada Allah, dan kita memberikan
sandaran pertolongan kita hanya kepada Allahu Azza wa Jalla. Maka subhanallah, di dalam surat Al-Fatihah sangat banyak muatan nilai-nilai tauhid dan sangat kokoh pembahasan tentang tauhid di dalam surat Al-Fatihah tersebut. Nah, bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 21, wa huwa awwalu amrin fil Qur'an yaqra masami'ana anit tauhid. Dan kita dapatkan perintah pertama di dalam Al-Quranul Karim yang kita baca, yang kita dengar adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 21 adalah perintah tentang tauhid itu sendiri. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, kata Allah. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Allah, wahai manusia, yang telah menciptakan kalian, Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan juga orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, hendaklah kalian menjadi orang yang bertakwa. Allah sembah, Allah perintahkan kita menyembahnya yang merupakan Rabb kita, yang telah menciptakan kita dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kita. Coba kita lihat urutan ayat ini. Allah ingin memberikan sebuah pemahaman agar kita tahu tentang diri kita. Allah sebutkan Rabb sebagai yang pertama. Kemudian untuk penguatan Rabb ini, yang mana Allah ini adalah zat yang patut kita sembah, Allah sebutkan tentang kuasanya mencipta kita dan kuasanya mencipta orang-orang sebelum kita. Agar itu semua menjadi tanda ayat-ayat Allah agar kita bertakwa kepadanya. Sampai pada ayat 21, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Setelah Allah merintahkan kita menyembahnya yang telah menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita, maka Allah berikan pesan di akhir ayatnya, kaum muslimin, kaum muslimat. Apa pesannya? Fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian jadikan bagi Allah itu syarikat, tandingan. Wa antum ta'lamun. Dan kalian tahu itu. Allah yang maha kuasa. Allah yang maha segala-galanya. Kenapa kalian melakukan tandingan bagi Allah? Kenapa kalian berikan tandingan kepada Allah Azza wa Jalla? Tidakkah kita menggunakan akal kita? Tidakkah kita berfikir? Tidakkah kita melihat kebesaran Allah di dalam ayat-ayat ini? Fa'amarahum bitauhidil uluhiyah. Allah merintahkan kepada kita agar kita menyembahnya, yaitu apa? Menyembah Allah merupakan tauhid uluhiyah. Wasadalla alaihi birububiyah. Coba kita lihat, ketika Allah perintahkan kita menyembahnya, Allah berikan pendalilan sebagai bukti tauhid rububiyah. Coba lihat, begitulah Allah uslub Al-Quran berbicara tentang tauhid itu. Wa amarahum bi khal'il andad. Allah perintahkan kita untuk menyembahnya, tidak mensyirikkannya, dan Allah perintahkan kita untuk membuang segala sesuatu, membuang sekutu bagi Allah. Allati ya'buduhal musyrikuna min dunillah, yang disembah oleh orang musyrik selain Allah Azza wa Jalla. Ini kesesatan kaum muslimin. Ini perkara yang batil. Perkara yang sia-sia, perkara yang tidak akan bermanfaat. Tidakkah kita berbalas jasa kepada orang-orang yang telah berjasa kita di dunia ini? Yang orang ketika membantu kita dari sisi materi, dan itu tidak banyak. Bukankah lisan kita berucap kepadanya jazakallah khairan? Bukankah lisan kita memberikan pujian, bahkan mungkin kita akan berucap kepada setiap orang yang bertemu dengan kita, si fulan luar biasa baiknya, si fulan orang saleh, si fulan ada orang yang ringan tangan membantu, dan seterusnya. Ketika Anda rasakan manfaatnya dari sisi harta yang dimiliki, dan ini sisi manusia, dan sejarah manusia seperti itu, kita bersyukur malah kepada orang yang telah meringankan beban kita. Dan Nabi pernah mengatakan, la yashkurillah man la yashkurin nas. Ini akhlak yang mulia. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai bersyukur kepada manusia. Dan Allah adalah zat yang maha kaya, yang maha bijaksana, yang maha kuasa. Tidak pantaskah bagi hamba yang lemah untuk memberikan pengabdian kita kepadanya sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat Allah kepada kita? Rasa syukur kepada Allah dibuktikan dengan pengabdian, dibuktikan dengan penghambaan. Dan itulah hakikat Islam, kaum muslimin, kaum muslimat. Al-Islamu wal istislamu lillah. Kita berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla.
wal inqiyadu lahu bi-tha'ah. Dan tidak hanya berserah diri, tetapi kita buktikan dengan ketundukan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Berupa ibadah yang kita lakukan, salat yang kita dirikan, siam yang kita laksanakan, haji yang kita tunaikan, dan ibadah-ibadah yang lain. Bukankah kita dapatkan dalam setiap ayat yang berbicara tentang keimanan? Orang-orang beriman, maka sandingannya langsung amal saleh. Ini membuktikan betapa iman tidak cukup di lisan, tapi iman harus dibuktikan dengan amal saleh. Amal saleh yang kita lakukan itu wujud rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wujud rasa bakti kita kepadanya atas nikmat yang tak terkira ini. Kaum muslimin, kaum muslimat, hafizakumullah wa ra'akum. Maka kita dapatkan perintah pertama di dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Al-Baqarah, itu adalah perintah untuk menyembahnya dan larangan untuk mensyirikkan Allah dan melepaskan segala sesuatu yang dilarang Allah untuk kita gantungkan diri kita kepadanya. Maka kalau kita buka kembali surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan sebuah ayat, dan itu merupakan penguatan terhadap tauhid, di mana Allah katakan alif lam mim. Allah buka dengan huruful muqatta'ah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat yang keduanya langsung berbicara tentang Allah yang tiada ilah yang patut kita sembah kecuali Dia, illahu, kecuali Allah Azza wa Jalla. Allah yang tidak patut kita sembah, yang patut kita sembah. Setelah Allah sebutkan tentang huruful muqatta'ah ayat pertamanya, yang para jumhur mufassirin mengatakan Allah Ta'ala bimuradih, maka Allah kuatkan setelahnya tentang tauhid uluhiyah. La ilaha illa huwa. Siapa Dia? Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayy yang maha hidup, Al-Qayyum yang berdiri sendiri, yang tegak, yang mengurusi urusan ini. Allah menyebutkan tentang dirinya, kaum muslimin. Allah yang mensifati dirinya. Maka kita faham, makanya disitulah keutamaan kita mempelajari tauhid asma dan sifat itu. Karena kita akan tahu dengan kebesaran Allah, dengan keagungannya. Nah, di dalam surat Al-An'am, kalau kita urutkan, kita juga dapatkan betapa Allah menyampaikan di ayat pertamanya juga berbicara tentang tauhid. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi yang khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan langit dan bumi. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, Allah menjadikan az-zulumat, kegelapan, wan nur, cahaya. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Setelah Allah sebutkan tentang dirinya, yang Dia puji tentang dirinya, Allah layak dipuji. Allah berhak memuji dirinya sendiri karena Allah layak dipuji. Nah, Allah mengagungkan dirinya, itu layak bagi Allah. Karena layaknya Allah untuk dipuji, maka kita harus memujinya. Dan di antara sifat kebesaran Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan gelap dan cahaya. Kemudian tidakkah kita bisa mengambil pelajaran dari ciptaan Allah yang terbentang ini, dari ciptaan Allah yang sangat luar biasa ini, langit dan bumi, yang tegak tanpa tiang, yang bumi yang dihamparkan luar biasa. Coba kita lihat. Tetapi apa akibat bagi orang-orang yang tidak beriman? Tapi apa akibat bagi orang yang tidak menggunakan akal? Tapi apa akibat bagi orang-orang yang tidak mau mencari ilmu? Orang-orang kafir, kata Allah, tsumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Orang kafir, mereka melenceng, memalingkan diri mereka dari Allah Azza wa Jalla. Sepatutnya kita sebagai orang yang melihat kebesaran ini cukup sebagai dalil Allah itu maha besar dan patut kita serahkan ketaatan kita kepadanya.
Makanya semulia-mulianya ilmu adalah ilmu Al-Quranul Karim. Dan semulia-mulianya ilmu yang kita bahas adalah kalamullah. Karena dengan ilmu itu kita akan bisa memahami ya Allah Azza wa Jalla sebagai sang pencipta kita. Kemudian sampai pada ayat yang ketiga dalam surat Al-An'am ini, Allah sebutkan wa huwallahu fis samawati wa fil ardi. Dialah Allah yang di langit yang telah menciptakan ya fil samawati wa fil ardi. Maksudnya apa kaum muslimin? Kata para ulama, al-ma'luh al-ma'bud fis samawat. Dialah Allah yang disembah di langit, yang disembah di bumi ini. Dialah Allah yang mesti kita sembah, yang disembah oleh zat, oleh makhluk yang ada di langit, yang disembah pula oleh makhluk yang ada di bumi ini. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Al-ma'luhul ma'budu fil ardi. Dialah Allah yang disembah di muka bumi, sebagaimana Allah yang disembah di langit. Wa fi hadhihi surah, dan dalam surat ini kaum muslimin, min adillatit tauhid, merupakan dalil daripada tauhid itu sendiri. Ma la yahsur wa fiha min bayani syirki wan nahi an kadzalik. Dan di dalam surat Al-An'am ini sungguh sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya ayat berbicara tentang ini. Mudah-mudahan suatu saat kita akan mengambil pelajaran nilai-nilai tauhid dalam surat Al-An'am ini insyaallah taala. Semoga Allah mudahkan kita bersama mempelajarinya. Kemudian kalau kita lanjutkan pada surat-surat berikutnya, waftataha surat Hud bihadzat tauhid. Begitu juga Allah berbicara tentang surat Hud ya dengan tema tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 1 dan 2 ya. Allah tabaraka wa taala mengatakan alif lam ra ya. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif lam ra merupakan huruful muqatta'ah. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Ayat-ayat yang disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana dan maha khabir, yang maha teliti dan maha mengetahui. Kemudian Allah katakan alla ta'budu illallah, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Ya Allah, yang telah menurunkan Al-Quran, yang disusun ayatnya secara rapi oleh Allah, yang diturunkan dari sisinya yang maha bijaksana, agar kalian menyembah selain, agar kalian tidak menyembah selain kepada Allah Azza wa Jalla. Innani, kata Allah, lakum minhu nadhiru wa bashir. Sesungguhnya aku, wahai Muhammad, aku maksud di sini adalah innani sin Muhammad, adalah pemberi peringatan dan pemberi berita dari Allah Subhanahu wa taala lakum, untuk kalian semua. Jelaslah bahwa Al-Quran merupakan kitab tauhid yang pertama. Al-Quran merupakan kitab tauhid yang pertama. Dia memuat pembahasan tentang akidah yang sangat luar biasa. Kemudian Allah tabaraka taala menyebutkan di dalam surat Thaha, di dalam awal surat Thaha juga demikian, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Ayat ke-8 dalam surat Thaha, Allah tiada ilah kecuali Allah Azza wa Jalla. Lahul asmaul husna, baginya nama-nama Allah yang indah. Allah memiliki nama-nama yang indah. Dan kalau kita lihat surat As-Saffat, ya, begitu juga Allah menyebutkan nilai-nilai tauhid yang sangat luar biasa. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fattaliyati dzikra. Coba kita lihat setelah Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya tadi, inna ilahakum la wahid. Sesungguhnya Rabb, ilah kalian adalah satu, Esa. Siapa dia? Rabbus samawati wal ard. Rabbnya langit dan bumi ini. Pemilik langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Wa rabbul masyariq. Ya Allah, itu semua adalah menunjukkan betapa Al-Quran merupakan kitab tauhid.
Lanjut surat Az-Zumar juga demikian. Allah Ta'ala berfirman, Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Surah Az-Zumar kita dapatkan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam ayatnya ini, betapa surat ini Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang maha mulia dan maha bijaksana. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad dengan sebuah kebenaran. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka sembahlah Allah dengan tulus, ikhlas, beragama kepadanya. Pesan Allah kepada kita. Setelah Allah sebutkan, Al-Quran Allah turunkan, kemudian berisikan kebenaran, pesan Allah kepada kita, fa'budillaha, sembahlah Allah, mukhlishan lahuddin, dengan tulus, ikhlas, beragama kepadanya. Allah sebutkan pula di dalam ayat ini, ala lillahi ad-dinul khalis. Ala lillahi ad-dinul khalis. Ingatlah, hanya milik Allah lah agama yang murni dari kesyirikan. Milik Allah saja. Milik Allah. Ketika kita menyembah Allah, maka kita telah memurnikan, menjadikan diri kita hambanya. Dan kita akan merasakan ketenangan-ketenangan sebagaimana janji Allah kepada kita pada pembahasan sebelumnya. Dan kalau kita lihat surat setelahnya pula, surat berikutnya, kalau kita lihat surat Al-Kafirun, ya, kita dapatkan Qul ya ayyuhal kafirun, ayat pertamanya, yang menjelaskan tentang meniadakan kesyirikan di dalam ibadah kepada Allah. Ya, dalam sebuah ayat, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan sembah apa yang kalian sembah. Ini sebuah sikap yang harus lahir dari setiap manusia, setiap insan. La a'budu ma ta'budun. Sampai akhir surat Al-Kafirun kita dapatkan tentang penguatan nilai tauhid, penguatan penghambaan diri kepadanya, memurnikan akidah, menjauhi dari kesyirikan. Dalam surah Al-Ikhlas pun kita dapatkan, Qul huwallahu ahad. Al-Ikhlas pertama, tauhidul uluhiyah, wa tauhidul rububiyah, wa tauhidul asma' was sifat, wa hadha zahirun liman nawwarallahu qalbah. Maka kemudian orang-orang yang Allah berikan cahaya di hatinya, dia akan bisa melihat jelas di dalam Al-Quranul Karim pemetaan tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah dan tauhid asma dan sifat. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Di akhir surat, di dalam surat Al-Fatihah juga kita temukan. Di akhir surat, dalam surat An-Nas kita juga temukan nilai-nilai tauhid yang sangat luar biasa dari Allah Azza wa Jalla. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung birabbin nas, Rabbnya manusia, ilahin nas, ilahnya manusia. Bayyana anna rabbahum wa khaliqahum wa raziqahum. Allah menjelaskan bahwa Rabb mereka yang menciptakan mereka, Rabb mereka yang memberikan rezeki kepada mereka. Wa huwal mutasarrifu fihim bimasyiati. Dialah yang mengurus urusan dengan dan keinginan Allah Azza wa Jalla. Wa iradati. Dan dialah Raja Allah Azza wa Jalla. Wa jami'ul khalqi fi qabdatih. Seluruh ciptaan di dalam genggaman Allah Azza wa Jalla. Ya'izzu hadha wa yadhillu hadha. Allah angkat yang si fulan, Allah hinakan si fulan. Allah muliakan kelompok ini, Allah hinakan kelompok itu. Allah angkat bangsa ini, Allah hancurkan bangsa ini. Allah tegakkan bangsa ini, Allah rendahkan bangsa ini. Semua itu Allah sudah tampakkan secara zahir di dalam Al-Quranul Karim. Wa yahdi man yasha wa yadhillu man yasha. Allah beri petunjuk kepada orang yang dikehendaki dan Allah sesatkan pula bagi orang yang ia kehendaki. La mu'aqqiba li hukmi wa huwa sari'ul hisab. Wa huwa ma'buduhum, dialah Allah sesembahan mereka. Alladzi la yastahiqu ay yu'bad siwah, yang tidak patut kita sembah selain Allah Azza wa Jalla.
jelas di dalam Al-Quranul Karim porsi tauhid itu sangat luar biasa. Sangat utuh pembahasan tauhid di dalam Al-Quranul Karim. Nah, ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah, di samping kita memahami perkara tauhid ini, yang paling penting di antaranya juga adalah kita memahami nawaqiduhu. Apa saja yang membatalkan tauhid kita itu, atau apa saja yang akan mengurangi nilai-nilai tauhid kita itu. Minal umuri allati, ya, di antara perkara-perkara idza wajadta 'indal 'abd kharaja min dinihi bil kulliyah. Ada perkara-perkara jika hal itu ada pada diri seorang, maka dia keluar dari agama ini. Wa asbaha bisababiha kafiran. Dan dengan perkara yang dilakukan itu menjadi seorang yang kafir. Au murtaddan, atau dia keluar dari agama ini. An dinil Islam katsiratun jiddan. Dan itu sangat banyak. Wa tajtami'u fi syirkil akbar. Itu menjadi perkara utama adalah syirik besar, wal kufril akbar wan nifaqul akbar. Baik, kita lihat apa saja yang akan mengurangi nilai-nilai tauhid. Di antaranya adalah, di antara yang akan mengurangi nilai-nilai tauhid itu sendiri adalah kita melakukan maksiat dan kita melakukan nifaq dan perkara-perkara bid'ah di dalam agama. Ini juga akan mengurangi nilai-nilai tauhid kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan al-ma'asi allati la tasil ila darajat asy-syirki al-akbar atau al-kufr al-akbar, an-nifaq al-akbar, seluruh maksiat yang tidak sampai pada derajat kufur atau nifaq akbar, ya, maka itu adalah perkara-perkara yang akan mengurangi nilai-nilai tauhid kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, secara singkat kita akan sampaikan apa saja akan membatalkan tauhid kita. Yang pertama, asyiriku fi ibadatillah. Pertama adalah syirik di dalam ibadah kepada Allah. Ini disebut oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab Tamimi, disebutkan di dalam kitabnya asyiriku fi ibadatillah. Yang kedua adalah ittikhazul wasa'id bainal abdi wa rabbih. Menjadikan perantara antara dia dengan Rabbnya. Yad'uhum, mereka berdoa kepadanya. Wa yas'aluhumus syafa'ata, dan mereka memohon syafaat kepadanya. Wa yatawakkalu alaihim, dan mereka bertawakal kepadanya. Ini perkara-perkara yang menjadikan diri kita keluar dari agama Allah Azza wa Jalla. Man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahha madhhabahum. Orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu dalam kekufuran orang musyrik atau membenarkan mazhab mereka, ini juga mengeluarkan kita dari agama Allah. Allah sudah jadikan siang dan malam, ya, seperti siang dan malam. Allah jadikan mukmin ada kafir. Orang kafir kita katakan kafir. Tidak ada unsur-unsur di sini, tidak ada unsur-unsur kekerasan, tidak. Karena akidah kita mengajarkan itu kepada kita. Katakan kepada orang kafir itu kafir. Dan katakan kepada mereka itu berbeda dengan kita. Mukmin harus mampu menunjukkan jati diri. Mukmin harus menampakkan hakikatnya. Jangan seperti orang-orang yang abu-abu demi kemaslahatan duniawi yang sesaat. Berinteraksi dengan orang kafir, bahkan bermuamalah dengan mereka dibolehkan dalam syariat. Tetapi jika bersinggungan dengan akidah dan keyakinan, maka di sini tidak boleh kita memiliki sifat atau sikap yang abu-abu. Dalam jual beli, interaksi, berta'awun, boleh saja. Bahkan kita bekerja mungkin di sebuah perusahaan yang dimiliki oleh orang kafir, boleh saja. Namun ketika akidah kita menjadi korban, maka disitulah saatnya kita harus berani untuk mengatakan tidak. Oleh itu kaum muslimin, di sini dibutuhkan kesungguhan bagi kita untuk melihatkan jati diri kita. Jadi kalau ada hari ini orang mengatakan kafir itu sangat keras, ini tidak betul. Orang-orang yang mengatakan kamu kafir, kalau jelas-jelas dia kafir, dan mukmin punya panduan. Tidak mudah bagi kita mengatakan orang itu kafir, nah. Tapi kita punya aturan-aturan. Ya, kalau dijelaskan oleh nas, oleh para ulama, bahwa itu dia kafir, ya kafir. Bahkan kafir, orang-orang kafir dalam tatanan kehidupan beragama mendapatkan hal-hal yang mesti kita jaga. Bahkan di dalam tatanan
kenegaraan kita pun diatur oleh undang-undang. Tidak serta-merta ya kita mudah untuk menghancurkan atau berbuat zalim kepada mereka. Tidak. Di sini kita berbicara bahwa di dunia ini ada kafir, ada mukmin. Dan kita sebagai mukmin mesti sanggup mengatakan kamu bukan mukmin, kamu adalah kafir. Baik. Yang keempat, secara singkat kita katakan al-i'tiqad bi anna ghaira haddin Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadi atau anna hukma ghairi ahsan min hukmi. Sebuah keyakinan jika ada pada diri seseorang bahwa petunjuk selain petunjuk Nabi lebih sempurna dari petunjuk Nabi. Kita meyakini ada petunjuk syariat yang lebih sempurna dari petunjuk dan syariat Nabi SAW. Kalau dia meyakini hal ini, maka dia membatalkan akidah dan keyakinannya. Jadi Islam adalah agama yang paling sempurna. Kita harus berani mengatakan itu. Inna dina indallahil Islam. Islam adalah agama yang diridai Allah. Tidak boleh kita katakan semua agama sama. Atau semua agama menuju kepada kebaikan. Cita-cita dalam hatinya iya. Tapi apakah cita-cita itu cukup kita mengatakan semua sama agama? Tidak. Semua keinginan menuju kepada kebaikan itu mungkin. Bisa saja sama. Tetapi kesamaan itu, kesamaan tujuan dan kesamaan niat tidak bisa, tidak cukup itu menjadi dalil semua agama itu sama di sisi Allah. Tidak. Yang menciptakan kita, yang menciptakan langit dan bumi, bahkan menciptakan umat seluruh dunia ini adalah dia yang mengatakan inna dina indallahil Islam. Tegas dalam Al-Quran Allah katakan itu. Ini tauhid. Maka semua agama memiliki tujuan yang sama dan Islam memiliki tujuan yang mulia dan Islam adalah yang akan diridai Allah Azza wa Jalla berdasarkan Al-Quranul Karim. Berikutnya yang akan membatalkan tauhid kita kaum muslimin, bughdu syai'in mimma ja' bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membenci salah satu syariat atau membenci bagian syariat yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, ya, masuklah kalian ke dalam agama Allah ini secara kafah. Dihimbau oleh Allah orang-orang beriman, masuklah kepada dengan secara kafah. Apa yang dibawa oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, maka cintailah. Apa yang diperintah Allah dan Rasulnya, terimalah. Sami'na wa ata'na. Dan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, tinggalkanlah. Jangan pada sebagian ajaran kita terima, pada sebagian yang lain kita benci. Tidak. Kalau kita bisa ambil contoh dalam hal ini, seperti perkara at-ta'addud misalnya, dalam hal poligami, kita katakan seperti ini. Mungkin ada sebagian kaum muslimat yang tidak suka untuk dimadu. Rasa tidak mau dimadu ini jangan pernah melebihi tidak sukanya Anda kepada syariat. Sedikit bedanya. Anda tidak mau dimadu, mungkin itu fitrah seorang wanita. Rasa tidak mau dimadu. Tetapi jangan pernah di dalam hati Anda tertanam bahwa Anda membenci syariat poligami ini. Ini salah satu contoh. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Membenci ya apa yang dibawa, bagian dari syariat yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang waris misalnya, Islam telah mengatur 2:1, laki-laki 2, perempuan 1. Rasa bagi akal kita ini tidak adil. Tapi ketidakadilan menurut rasa kita ini perlu ditimbang. Karena setiap perasaan, setiap pikiran mesti ada yang lebih mutlak kebenarannya. Kalau pikiran kita ini ada kalanya dia waras, ada kalanya dia tidak waras. Maka ukuran dia benar atau tidaknya pikiran kita mesti ada sumber. Itu Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasa mungkin boleh merasa tidak adil, tapi itu bukanlah sebuah kezaliman dan ketidakadilan. Namun itu sebuah ketetapan. Orang beriman jika Allah sudah katakan sami'na wa ata'na.
Tidak ada di situ perdebatan. Maka itu kawalah rasa itu dengan kitabullah dan sunnah Nabi SAW agar dia benar. Kalau rasa itu kita biarkan mengikuti hawa, maka dia akan melenceng kepada hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, yang keenam, al-istihza bi syai'in min dinir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu menghina, melecehkan, merendahkan sesuatu dari ajaran agama yang dibawa Nabi SAW. Ya. Anda mungkin tidak suka, tapi jangan pernah Anda menghinanya. Dan perlu Anda ingat, ketika orang melakukan salah satu sunnah Nabi, jangan pernah, kalau Anda belum bisa melakukan, maka janganlah Anda menghina orang yang bisa iltizam dengannya. Ini kaidah penting harus kita ketahui. Kalau kita tidak suka atau belum mampu melakukan sunnah di antara sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan pernah Anda melecehkan sunnah itu. Yang seharusnya Anda lakukan, akhi fillah, berdoa kepada Allah agar Allah berikan kepada Anda taufik untuk mengamalkan sunnah. Pembicaraan tentang sunnah Nabi SAW adalah ibadah. Inilah yang harus kita warnai hari-hari kita kaum muslimin. Inilah yang harus kita jadikan topik pembicaraan kita. Mana yang sunnah Nabi? Makanya kaidah kenali sunnah Nabi, kita akan kenali perkara yang tidak sunnah. Jangan awali yang tidak sunnah, lalu Anda bertentangan dengan sunnah Nabi. Cari yang baik, Anda akan tahu yang buruk. Kenalilah sunnah Nabi. Masih banyak sunnah-sunnah Nabi yang belum kita kenal. Maka kita akan mengetahui mana yang tidak sunnah. Jangan buang-buang waktu pada perkara ini bukan bid'ah. Tapi ambillah diri kita untuk, dalamilah diri kita untuk menyelami mana perkara-perkara yang sunnah. Mana perkara-perkara yang sunnah. Lalu kita akan tahu, oh ternyata ini bukan bid'ah. Bukan sebaliknya. Bukan kita menghabiskan diri untuk mempelajari ini bukan bid'ah, ini bukan sunnah, ya, tetapi habiskan waktu kita untuk belajar tentang sunnah, kita akan mengetahui sebaliknya. Oleh itu, ketika kita tidak mampu melakukan di antara sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka janganlah Anda pernah menghina orang atau melecehkan orang yang sudah mengamalkannya. Dan sebaliknya, wahai saudaraku, Anda yang sudah mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, pujilah Allah, bersyukurlah kepada Allah, dan tetaplah istiqamah di jalannya. Dan jangan pernah lisan Anda bersikap tidak baik kepada orang yang belum mengamalkan sunnah. Jaga adab, jaga lisan, jaga akhlak, karena itulah sejatinya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah kita melecehkan, jangan pernah kita memandang sebelah mata orang-orang yang belum mengamalkan sunnah. Bisa jadi hujah belum sampai kepadanya. Bisa jadi dia belum faham. Karena hidayah bukan di tangan manusia. Hidayah itu milik Allah. Maka Allah yang akan menggerakkan hatinya untuk mengamalkan. Maka yang sepatutnya kita lakukan adalah memperbanyak doa kepada Allah. Pertama, untuk diri kita. Yang kedua, untuk saudara-saudara kita yang belum bisa mengamalkan sunnah. Dengan demikian kita insya Allah kita akan bisa merasakan indahnya hidup beragama. Berikutnya adalah as-sihir. Ini juga merupakan perkara-perkara yang membatalkan tauhid kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sihir ini bisa berupa memisahkan dua orang yang sedang menjadi pasangan suami istri, yang dulunya mereka ini akrab, mereka ini akur, tapi gara-gara sihir mereka bisa berpisah. Ini juga perkara yang harus kita pahami dalam kondisi hidup kita masyarakat. Atau rasa kebencian kepada seseorang, lalu kemudian kita melakukan perkara-perkara sehingga dia terluka dan tercelakai dengan apa yang kita kirimkan berupa sihir tersebut. Maka ingatlah bahwa sihir
adalah perkara yang membatalkan tauhid kita di Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya muzaharatul musyrikin wa muawanatum alal muslimin. Kita bekerja sama dengan orang-orang kafir atau orang-orang musyrik di dalam pengkhianatan terhadap kaum muslimin. Di dalam memusuhi orang-orang Islam, maka kita akan termasuk kepada orang-orang yang membatalkan tauhid dalam amal kita itu. Yang kesembilan, al-i'tiqad bi anna ba'dhan nasi yas'ul khuruj an syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah keyakinan ada sebagian orang dari kaum muslimin ini boleh keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada sebagian orang berkeyakinan fulan sudah sampai pada puncak, dia tidak perlu lagi salat. Dia fulan sudah sampai pada tingkatan tertentu, dia tidak seperti kita sebagai orang-orang awam. Dia tidak perlu syariat puasa, dia tidak perlu salat, dia tidak perlu melakukan ini dan itu, seterusnya. Maka jika ada orang berkeyakinan orang fulan ini sudah boleh keluar dari syariat yang telah ditentukan oleh Muhammad SAW di dalam agama ini, maka ini juga merupakan perkara yang akan mengeluarkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti mana kisah Nabi Musa dan Khidir. Tidak, kita ini semua umat Muhammad SAW dari Abu Bakar sampai nanti yang terakhir yang beriman kepada Rasulullah SAW, kepada Rasulullah SAW, semuanya tunduk dan patuh kepada Allah dan syariat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada orang yang sudah berkeyakinan ini tidak perlu sholat lagi, dia sudah sampai pada puncak. Ada orang-orang yang sebelum bicara tentang di sebagian masyarakat kita, ya ada orang-orang yang ketika ibadah itu mengaji diri dulu. Siapa hamba? Nah, ini kajian-kajian yang mesti dalam dulu. Ketika Anda sholat di mana Anda berdiri? Siapa yang Anda sembah? Ya, ini pembicaraan-pembicaraan yang melelahkan kaum muslimin. Dan bicara-bicara yang apa manfaatnya? Mengaji diri. Tahu sudah kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini makhluk. Yang kita sembah Allah. Nah, ada sebagian orang berpendapat kalau yang kita maksud yang kita sembah Allah itu baru kaji kuli. Ini kajian apa pula seperti ini? Ya, belum sampai pada hakikat, belum sampai kepada ma'rifat dan seterusnya. Kita adalah makhluk, Allah adalah khalik. Yang menyembah adalah makhluk, yang disembah adalah khalik. Selesai urusan kita. Ini sebelum mengaji salat ibadah yang lain, mengaji dulu siapa diri hamba. Ya. Nanti ujung-ujungnya menyatu hamba dengan khaliknya. Dan ujung-ujungnya khalik itu dia. Nah, inilah al-ittihad itu. Ini akidah yang perlu dibahas nanti oleh para masyayikh kita yang lain. Tapi yang terakhir kaum muslimin yang akan membatalkan akidah kita, al-i'radu an dinillahi tabaraka wa ta'ala. Ya, berpaling dari agama Allah Azza wa Jalla, ya, berpaling. Kita tahu syariat ini adalah ini hukumnya wajib, tapi kita meninggalkannya. Ini tahu ini adalah menjadi sebuah tuntutan, tapi kita meremehkannya. Wallahu ta'ala bisawab. Mudah-mudahan Allah kuatkan hati kita dan selalu berikan kita kemudahan di dalam belajar ilmu agama, dan semoga Allah terima segala ibadah kita dan segala ketaatan kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Untuk yang pertama dari Ummu Ahmad di Sebuah Cipta Karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam. Saya seorang ibu rumah tangga yang mempunyai anak 3 tahunan yang sedang kreatif dan aktif-aktif untuk bermain. Apakah sikap saya ini terlalu berlebihan, Ustaz, membatasi mainan anak yang mengindikasikan atau bersimbol dari agama lain, seperti tidak memberikannya trompet, tidak boleh memberikannya lilin karena itu lambang atau simbol dari Majusi, kemudian tidak memberikannya boneka dan tidak merayakan ulang tahunnya. Ini seperti apa nasihatnya, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Barakallahu fiik. Yang pertama, saya doakan semoga ibu dan anaknya menjadi sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan anak-anak yang diberikan menjadi anak-anak yang penyejuk mata dan menjadi anak-anak yang saleh dan salihah yang akan menjadi kebanggaan bagi orang tuanya.
Dan terhadap pertanyaan yang diajukan, bagaimana sikap terhadap anak yang terlalu aktif dengan membatasi beberapa hal yang perlu dibatasi, ya, seperti yang telah disebutkan tadi. Saya ingin sampaikan di depan bahwa anak-anak biasanya suka bergerak dan anak-anak memang suka berlari ke sana ke sini. Itu memang fitrah anak itu sendiri. Artinya anak itu fitrahnya memang bermain dan dia tidak suka diam di satu tempat dalam satu waktu. Ini semua anak. Saya kira ini juga bukan anak ibu gitu ya, tetapi semua anak orang. Sebagaimana Nabi SAW juga mengatakan, aramatus sabi fi sigharihi ziyadatun fi aqlihi inda kibari. Ini riwayat Tirmidzi. Artinya bahwa aktifnya anak kecil akan menambah akalnya ketika dia dewasa. Keaktifan anak itu memang harus kita berikan peluang, kita berikan kebebasan di dalam beraktivitas, di dalam berbuat, ya. Seperti di dalam disebutkan oleh Albani dalam Jami'us Sahih dan Daif, menghukumi hadis ini sebagai hadis yang daif. Ya, hadisnya hadis daif, ya. Namun banyak para ulama atau pegiat pendidikan mencoba menjelaskan hadis di atas sebab pada realitanya anak kecil memang cenderung untuk aktif. Yang ingin saya katakan, dalam pembatasan tidak melakukan perayaan dan tidak membelikan trompet dan hal-hal yang lain yang di situ ada unsur syiar-syiar kaum atau agama yang lain, ini sudah benar. Ini sudah benar. Apapun yang kita belikan untuk anak kita, maka kita mesti memahami. Kalau syiar-syiar agama lain itu tidak boleh kita belikan, baik itu yang lengket pada mainan atau pada baju atau pada sepatu atau pada tas dan sebagainya. Ini sudah benar. Sikap ibu sudah benar. Ini tidak perlu kita belikan. Yang kedua, termasuk perayaan-perayaan, ya, ulang tahun dan sebagainya. Ini juga bukanlah bagian daripada tuntunan agama kita. Dan tugas yang berikutnya kita mesti faham. Kita alihkan kepada hal-hal yang positif. Kita alihkan pada hal-hal yang positif. Keaktifan anak kita arahkan kepada hal-hal yang lain. Misalnya kita arahkan untuk bermain di dalam sebuah tempat, kita berikan mainan, kemudian kita arahkan dia untuk mengajak, membaca buku dan lain sebagainya. Pada permainan-permainan yang pada asasnya mubah itu dibolehkan sebagai bentuk melatih akal anak itu sendiri. Tetapi kita harus faham sekali lagi, ibu harus faham bahwa anak memang kebutuhan bermainnya lebih daripada terkadang kebutuhan terhadap makan dan minum. Ini kata para ulama pendidikan. Yang kebutuhan anak terhadap bermain itu terkadang lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Bahkan anak-anak kita sehari itu lupa makan dan minum karena main. Dan ini fitrah dia. Ini fitrahnya. Makanya para ulama salaf dulu dalam pendidikan anak-anak mereka bermain dengan anak-anaknya. Jadi ayah, bunda bermain dengan anak-anaknya. Jadilah pendamping bagi mereka. Jadilah guru bagi mereka dalam setiap kondisi. Guru di dalam ibadah kepada Allah, guru di dalam bermuamalah, guru di dalam bermain. Nabi SAW sebagai tauladan bagi kita, dia bermain dengan cucu-cucunya. Tahukah kita, terbayang nggak sama kita permainan Nabi dengan cucunya? Nabi itu seperti sebuah kendaraan yang dinaiki oleh cucunya di punggungnya. Di punggungnya Nabi itu seakan sebuah kendaraan, cucunya naik di atas punggungnya. Seakan Nabi itu berada seperti kendaraan baginya. Dan cucunya merasakan keindahan bersama kakeknya. Tapi Nabi tidak berhenti pada permainan. Nabi memanfaatkan momen itu untuk memberikan pendidikan. Ini yang kurang hari ini sama kita. Hari ini kita main-main saja. Tapi tidak pernah kita memanfaatkan momen itu untuk memberikan nilai-nilai pendidikan. Maka sebuah peristiwa Nabi SAW mengatakan setelah main itu, dia mengatakan kepada cucunya, engkau adalah sebaik-baik penunggang kuda. Tapi ada orang yang lebih baik, yang paling hebat dari kamu. Kamu adalah orang yang paling hebat menunggang kuda. Dan ada orang yang lebih hebat dari kamu. Nah, penasaran sama cucunya.
Maka Nabi SAW mengatakan yang lebih hebat dari kamu adalah ayahmu Ali. Subhanallah. Maka ini merupakan sebuah usaha untuk menanamkan kegaguman kepada anak, untuk orang tuanya. Ini harus dilakukan. Bukan sebaliknya, bukan merendahkan muruah ayah di mata anak. Sampai hari ini pun di sebagian tempat kalau anak naik di atas pundak ayah lalu memegang kepala, seakan ini aib. Kalau kita lihat dalil-dalil pendidikan di dalam hadis Nabi SAW, maka kita dapatkan Nabi itu juga dipegang pundaknya oleh Nabi, oleh cucunya. Kalau duduk di pundak, mana kira-kira yang akan menjadi tumpuan pegangan? Pastilah kepalanya, rambutnya. Hari ini kan diiming-imingkan, dikatakan kalau kamu begitu nanti kamu kualat. Subhanallah. Nabi, manusia yang paling mulia di muka bumi ini, dia bermain dengan cucunya dengan permainan itu. Kemudian cucunya menjadi syabab Sayyidil Jannah. Coba kita lihat. Jadi mari kita belajar kepada sunnah Rasulullah SAW, kepada panduan Nabi di dalam pendidikan anak kita. Apa yang ibu lakukan sudah benar, namun tentu tidak boleh mematikan kreativitas anak, tidak boleh membatasi pada perkara-perkara yang mubah. Berikan mereka kesempatan bermain dan bermainlah bersama mereka. Jangan biarkan mereka bermain sendiri, tetapi berikanlah waktu untuk bermain bersama anak-anaknya. Wabillahi taufik. Baik, jazakallah khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan Muhammad prinsip terkait memahami apa yang ditanyakan dari jawaban seperti ini. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya dari Abu Hanafi di seputaran Tarai. Ustaz, apakah karena sihir itu tidak berasal dari Allah, maka sihir itu termasuk merusak akidah dan terancam kafir? Mohon penjelasannya, Ustaz. Syukran. Naam. Iya. Sihir disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya seperti yang terjadi dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan sihir karena memang bukanlah perbuatan yang dari Allah Azza wa Jalla. Sihir itu perbuatan dari makhluk jin, perbuatan syaitan, yang itu bagian daripada tipu daya mereka, yang membuat kita ini berpaling dari agamanya. Apa yang mereka lakukan itu adalah terkadang menjadi ketergantungan hamba kepada makhluk itu. Ini banyak sekali ditemukan di masyarakat, ya. Sihir menjadi warna kehidupan di sebagian kabilah dan sebagian suku yang mereka jauh dari akidah yang benar. Maka sihir ini sekali lagi kaum muslimin kaum muslimat adalah perkara yang membatalkan tauhid kita, karena memang dia adalah bertentangan dengan syariat kita. Dan apa yang mereka lakukan itu adalah seluruhnya pada hal-hal yang buruk. Karena Islam datang untuk kebaikan, maslahat, sementara sihir datang untuk memecah kebaikan itu dan menghilangkan kebaikan itu. Contoh akibatnya kenapa sihir diharamkan, salah satunya adalah memisahkan antara suami dan istri. Dan itu disebut Allah dalam Al-Quranul Karim. Ya, memisahkan suami istri itu bukanlah perkara ringan. Wahai Anda para dukun yang bekerja profesi sebagai dukun yang selalu menyihir orang, memisahkan perkara suami dan istri, memisahkan pasangan suami dan istri, Anda telah menghancurkan perjanjian suci yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan bahaya akibatnya. Bahkan memang itulah salah satu tujuan iblis, yang mana Allah Nabi sebutkan dalam sebuah sabdanya, bahwa setiap hari iblis itu mengumpulkan para prajuritnya di singgasananya di atas air. Maka prajurit-prajurit ditanya satu persatu. Prajurit-prajurit ini ditanya apa yang Anda lakukan, apa yang Anda lakukan satu persatu. Ada yang mengatakan aku menjadikan dia meninggalkan salat, aku menjadikan dia minum khamar. Dan komandannya mengatakan biasa saja itu. Tapi ketika ada prajuritnya yang mengatakan faraqtuhu baina fulan wa fulana, ma taraktuhu, aku tidak tinggalkan dia katanya, hatta faraqtu bainahu wa baina ali, sampai aku mampu memisahkan dia dengan pasangannya. Tahukah kita apa label ucapan selamat yang diberikan kepada prajurit? Anta ni'mal jund, kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat, kamu adalah sebaik-baik prajurit. Itulah sebutan kepada prajurit yang mampu memisahkan suami istri.
Coba lihat. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam Quranul Karim. Maka sihir adalah perkara yang diharamkan Allah dan bahkan itu memisahkan kita dari agama yang mulia ini. Wabillahi taufik. Jazakallah khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan nanti bisa memahami di seputaran Parai Bangun. Kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebagai seorang muslim, kita diharuskan menghambakan diri kepada Zat yang Maha Tunggal. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Tapi terkadang hati was-was, takut selalu menghantui. Takut apa yang kita kerjakan tidak diterima olehnya. Apakah ini salah, Ustaz? Mohon nasihatnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Para salaf mereka sungguh sangat luar biasa dalam beramal. Semangat di dalam berbuat baik sangat tinggi. Termasuklah apa yang mereka gambarkan di dalam bulan suci Ramadan, ya, mereka sungguh memperhatikan tingkat amal dan sungguh mereka memperhatikan perkara-perkara yang dicintai Allah. Namun tidak hanya semangat di dalam mengumpulkan kebaikan, tetapi mereka juga memiliki kekhawatiran amal mereka tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Mereka khawatir amal mereka tidak diangkat Allah. Mereka khawatir amal mereka dicampakkan Allah Azza wa Jalla. Kekhawatiran ini adalah hal yang biasa. Namun tidak boleh kita larut di dalam kekhawatiran itu sehingga daripada amal tidak diterima, lebih baik tidak beramal. Ini tidak benar. Artinya amal tetap dipupuk, semangat mesti dibangun. Tetapi kita punya Allah yang mendengarkan, yang melihat, yang membalas. Makanya mukmin harus tegak di atas dua hal. Yang pertama antara khauf, yang kedua antara raja. Kita raja kepada Allah, berharap Allah menerima amal kita, Allah menerima kebaikan kita, Allah membalasnya, Allah menjadikan kita hambanya yang saleh, hambanya yang taat. Dan kita juga harus takut, ya, atas azabnya. Makanya kita beramal. Kita takut kepada siksaannya, makanya kita beramal. Manakala rajaknya lebih kuat daripada khauf, maka menjadi kelompok murjiah nanti. Ketika ditanya, wahai saudaraku, kenapa engkau melakukan minum khamar? Allah, ya, Maha Pengampun. Saya berharap Allah mengampuni dosa saya. Nah, ini bahaya. Begitu juga kalau khaufnya yang lebih besar, ini juga tidak nyaman hidup di dunia ini. Tidak akan bisa makan, bisa tidur. Maka mukmin yang baik itu membangun akidahnya di atas khauf dan raja kepada Allah. Raja dan khauf. Membangun harapan yang tinggi kepada Allah. Allah menerima segala amal dan kita juga takut atas siksaannya. Sehingga apa? Ketika kita dalam malas-malas beramal, kita ingat azab Allah Azza wa Jalla. Ketika kita lagi tidak bersemangat, kita ingat akan siksaan yang sangat pedih, maka kita kembali untuk beramal. Tapi yakinlah, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Ingatlah, wahai saudaraku, kalau orang bertakwa, maka jaminan kata Allah, Allah akan terima. Takwa itu apa? Sebagai kata yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, paling tidak ada 4 unsur. Yang pertama, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Yang ketiga, kita beridha terhadap pemberian Allah. Yang keempat adalah kita bersiap diri untuk menjemput hari keberangkatan kita menujunya. Insya Allah kalau ini kita lakukan, kita termasuk orang bertakwa, dan orang bertakwa itu akan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Jazakallahu khairan untuk jawabannya dan mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak punya saudara tiri laki-laki, apakah ia menjadi mahram anak? Kemudian anak dari ibu tiri anak laki-laki ini tinggal di rumah. Bagaimana cara menyikapinya, Ustaz? Sebentar ya. Pertama tadi saudara tiri. Saudara tiri artinya bapaknya atau ibunya menikah, kan begitu ya. Kalau dia sudah
tentu berhubungan suami istri dan tentu sudah menjadi saudara dia. Ini tentu tidak ada masalah baginya untuk terbuka aurat atau lain sebagainya. Karena saudara tiri artinya bapak dia dengan ibunya sudah menjadi pasangan suami yang sah. Insya Allah tidak ada masalah. Yang kedua apa? Kemudian adik tiri dari anak dari ibu tiri yang laki-laki tinggal di rumah. Ini seperti apa, Ustaz? Ya kalau apa tadi? Anak dari adik ibu tiri yang laki-laki, anak dari adik ibu tiri. Anak dari ibu tiri. Anak dari sama dengan yang tadi kan? Nah. Anak dari ibu tiri. Berarti kan saudara dia seayah. Apa gimana? Anak dari adik ibu tiri anak laki-laki. Adik berarti sepupu. Oh, kalau sepupu tidak masuk dia. Kalau sepupu itu tetap menjadi hal yang harus dijaga, ya tidak bagian dari mahram. Ya, kalau anak ibu tiri, kalau ayah kita dengan ibu tiri kita sudah menikah, ya itu bagian daripada keluarga. Namun ketika anak adik ibu tiri gitu ya, maka ini yang harus kita jaga. Artinya sepupu bukanlah mahram. Sepupu bukanlah mahram. Dan kalau tinggal serumah, maka ini harus tetap, kalau dia perempuan maka auratnya nggak boleh kita lihat, atau aurat kita tidak boleh tersingkap terlihat olehnya. Nah ini memang menjadi fenomena tentang sepupu-sepupu ini ya, bahwa di sebagian masyarakat menganggap ini menjadi hal yang biasa, namun dalam Islam tidaklah menjadi hal yang dibolehkan bagi kita. Sepupu bukanlah mahram kita. Wabillahi taufik. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Dan satu pertanyaan terakhir sepertinya Ustaz sebelum kita sudahi kajian di kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Aku mau bertanya, apa yang dimaksud dengan mentadaburi Al-Quran dan bagaimana merealisasikannya? Mohon penjelasannya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Interaksi dengan Al-Quranul Karim itu melalui pertama adalah membacanya, yang kedua adalah mentadaburinya, yang ketiga adalah menghafalnya, kemudian keempat adalah mengamalkannya. Setelah kita membaca Al-Quranul Karim, maka kita tadabburi, kita tafahumi, kita fahami maksud dari ayat-ayat ini, tujuan daripada ayat ini, nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini. Maka para ulama telah menyebutkan panduan mentadaburi Al-Quranul Karim bisa melalui pemahaman bahasa, bisa melalui al-munasabat, bisa melalui ayat-ayat secara kata bahasa, itu bisa kita ambil. Walaupun tadabbur ini sifatnya dia nanti akan melahirkan sebuah pemahaman, namun dia tetap akan berpandu kepada bahasa, dia tetap berpandu kepada al-munasabat, tetap berpandu kepada asbab an-nuzul dan ilmu-ilmu yang lain yang sangat penting untuk mentadaburinya. Dan mentadaburi Al-Quran adalah perintah Allah. Afala yatadabbaruna al-Quran. Perintah Allah kepada kita untuk mentadaburinya. Makanya orang-orang yang mentadaburi Al-Quran, dia akan merasakan betapa Al-Quran itu sebagai panduan. Kalau hari ini level kita hanya membaca, tingkatkan kepada level berikutnya, yaitu mentadaburi Al-Quranul Karim. Dulu para sahabat ya membaca Al-Quran, memahami maknanya, menghafal Al-Quran dan mengamalkannya. Makanya mereka mengatakan, kami belajar Al-Quran ini antara ilmu dan amal. Mengamalkan, mempelajari, menghafal, dipelajari maknanya. Makanya di antara metode para salaf, mereka mempelajari Al-Quran hanya 10 ayat, 10 ayat. 10 ayat dipahami, ditadaburi, dipahami, kemudian diamalkan. Setelah ilmu ini dipahami, diamalkan, baru berpindah kepada ayat-ayat berikutnya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala menyelesaikan Al-Baqarah itu 10 tahun lebih kurang. 10 tahun.
Ya, mempelajarinya. Umar apakah dia tidak faham bahasa Arab? Faham sekali. Tapi begitulah metode salaf. Dan hari ini kita hanya sekadar membaca. Saya mengajak diri dan kita semua, mari kita tingkatkan pola kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Tidak hanya membaca, tapi kita mentadaburinya, kemudian kita menghafalnya dan mengamalkan. Inilah puncaknya. Al-Quran kita amalkan dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam bissawab. Barakallahu fikum. Baik, para pemimpin jazakumullah khairan untuk jawabannya dan diskusi ataupun materi kita di kesempatan hari ini. Jazakumullah khairan juga untuk yang sudah bertanya melalui 081273335531 ataupun yang menyimak melalui live streaming. Insyaallah besok kita akan hadir kembali dengan jam dan frekuensi yang sama di episode berikutnya. Apa untuk semua salah kata yang kita bicara kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.